pertama kali mulai TikTok affiliate itu Oktober 2022 dalam keadaan minus berutang 14 juta. Syarat untuk sukses affiliate TikTok dibilang harus miskin dulu. Apa hal yang harus lo buang kalau lo mau sukses di affiliate? Gue bukan masalah suka nggak suka, bukan bisa nggak bisa, gue butuh duit. Banyak orang selalu bilang, oh iya kalau mau jadi sukses kayak si Adli kan udah sukses ya kan, baru cerita. Ya iya sih, kalau udah sukses baru bisa cerita, kalau nggak sukses nggak bisa cerita lah ya. Berarti bukan cuma sekedar bikin FVP. Karena kalau misalnya cuma sekedar bikin FVP, lu bikin konten pakai tank top atau pakai bra cowok, lu FVP. Oh berarti bukan cuma sekedar bikin FVP, tapi bikin bagaimana orang butuh. Apalagi lu kata lo introvert. Gimana cara lo menghandle diri lo? Iya. Dari 3 tahun itu yang paling besar breakout-nya itu GMV lo tuh pas jualan produk apa? The biggest. Jujur gua sama Samira belum pernah tembus angka GMV 100 juta satu hari. Wow. Nyokap gua 5 hari berturut-turut 100 juta. Jadi 100 juta 5 hari stabil. Welcome to Big Thinkers. Gua hari ini kedatangan tamu yang keren. Jadi ceritanya begini guys. Dia adalah sosok yang pernah dagang offline. Jadi mungkin buat teman-teman yang pernah dagang offline di Tanah Abang mungkin bisa relate banget. Dia 8 tahun di Tanah Abang. Dia melakukan adaptasi di saat toko harus buka, dia harus adjust. Buka digital berarti masuk ke marketplace juga dagang. Iya. Dia tembus omset sampai 2-3 M tahunan, tapi dia nggak pernah ngerasain profit karena duitnya itu muter di barang melulu. Sampai akhirnya dia mencapai satu titik di mana bisa dibilang titik minus ya. Titik minus dan akhirnya dia memutuskan untuk masuk menjadi TikTok affiliator. Dan hari ini dia sudah bisa menghasilkan omset tahunan plus minus di atas 10 M. Ceritanya menarik, tapi di sini gue melihat sosok ini menjadi the Mr. No Plan B mentality. Biasanya kita semua selalu ada plan A, plan B, plan C. Kalau dia bahkan plan B-nya juga nggak ada. Welcome, Adli. Halo Bang Sunil. Apa kabar? Baik. Adli, Yep. apa yang membuat lo menjadi sosok yang bisa gue bilang no plan B mentality? Keadaan Bang Sunil. Ceritain bro. Jadi gini, gue ini kan 8 tahun di Tanah Abang, jualan batik, brokat, gamis, dan gue punya toko online juga di Shopee. Nah, cuman barang-barang gue tuh barang-barang keperluan pernikahan, batik, brokat, gamis, sampai akhirnya usaha gue tuh bangkrut gara-gara COVID-19. Kita tahu pemerintah melarang perkumpulan, PSBB, sedangkan baju gue tuh baju batik, brokat untuk pernikahan. Dari situlah uang ratusan juta sampai minus. Nah, gue pertama kali mulai TikTok affiliate itu Oktober 2022 dalam keadaan minus berutang 14 juta. Istri gue lagi hamil anak kedua usia 6 bulan. Anak pertama gue mau sekolah 5 bulan, gue gak pernah ngasih bulan istri. Gue tiap pagi tuh bangun tidur, kepala gue belakang berat tuh. Gimana nih bisa keadaan gue tuh berubah? Gimana nih anak gue bisa lahiran? Nah, karena gue punya toko di Shopee tapi gak bisa naik lagi, gue pengen jadi seller awalnya di TikTok. Tapi gue cowok, gak mungkin bisa bikin konten baju wanita. Nah ternyata pas gue cari-cari tahu ternyata ada affiliate. Nah disitulah gue terjun di dunia affiliate pertama kalinya. Gue nge-review barang-barang yang ada di rumah saat itu, yang 1 bulan pertama cuma 2 juta penjualan GMV. Jadi kurang lebih sekitar 200.000 komisi satu bulannya. Nah dari situlah gue coba mulai belajar nge-review produk. Dan gue kaget di bulan kedua gue itu 13,6 juta komisinya. Jadi secara GMV secara omset itu 130 juta, GMV gue 13 juta. Gue kaget. Ternyata affiliate ini baru menjanjikan banget. Dan nah tunggu. Ini gue pause dulu nih. Kalau kita ngomong orang pada umumnya, itu di level jeblok begitu, itu namanya level tekanan. Dia pasti akan mencari jalan keluar. Oke, kita setuju. Tapi begitu dia mencoba bulan pertama, omset cuma 2 juta, penghasilan 200.000, itu kan biasanya bikin jiper ya. Maksudnya kayaknya gue salah jalan nih. Apa yang membuat lo bulan pertama, ya udah gue lanjutin lagi deh bulan kedua? Itu tadi gue bilang, gue tekanan ekonomi Bang Suli. Jadi gini, gue inget banget ada salah satu mentor gue, namanya adalah Om Ken. Tanpa beliau mungkin gue gak akan jadi content creator. Dia bilang kayak gini, syarat untuk sukses affiliate TikTok dibilang harus miskin dulu. Wah, gue kesel banget. Bahasanya asik. Harus miskin dulu. Maksudnya gimana? Gue kesel. Jadi gue udah siap komen gitu. Dia bilang kayak gini, seandainya lu udah nganggur, udah 5 bulan, udah ngelamar sana ditolak, ngelamar sini tolak,
Sedangkan lu butuh buat income, buat anak lu sekolah, buat istri lu lahiran, buat orang tua lu mau operasi. Tiba-tiba ada orang nawarin kerjaan. Kerja sama gue gaji 40 juta. Kerjanya ngapain? Kerjanya lu harus live 2 jam sehari, bikin konten, 2 konten, 3 konten. Pilihan lu terima atau tolak. Lu terima walaupun lu gak bisa, walaupun lu gak ngerti, lu belajar. Atau pilihan kedua, lu tolak. Gue gak ngerti, gue gak bisa, gue malu. Lu tolak dengan alasan gengsi. Sedangkan istri lu mau lahiran, anak lu mau sekolah. Gue dengar kalimat itu gue bener-bener kerasa kegampar banget. Jadi pertanyaan di gue bukan bisa nggak bisa, bukan suka nggak suka. Gue butuh income, gue butuh duit. Nah dari situ gue mau mulai mempelajari sesuatu hal yang bahkan gue kagak ngerti sama sekali. Gue introvert. Gue introvert tapi sekarang bikin konten depan kamera. Dan awal gue nggak nyaman banget. Tapi ya it's nggak ada plan B. Jadi akhirnya ya gue pikir kerjaan apa, usaha apa yang bisa menghasilkan income puluhan juta dalam waktu instan. Kan pertanyaan bodoh gitu. Sedangkan tanah abang gue lagi hancur. Sedangkan mau kerja apa nggak ada gitu. Ya udahlah gue coba gitu. Nah gue juga kagak tahu hasil ini. Dengan harapan oke lah tanah abang dapat 5 juta, 6 juta atau 8 juta dari affiliate. Gak muluk-muluk, gue cuma berapa 1 juta 2 juta. Jadi ditambahin dapat 2 digit lah, 10 juta atau 11 juta. Itu doang. Dan gue kaget di bulan kedua itu yang 13,6 juta dan ini ngalahin tanah abang gue. Apalagi pas after covid gue ngeliat semua udah pada melek teknologi. Orang dirumahkan tapi tetap belanja. Orang pada mulai aware dengan belanja online. Nah disitulah gue ngerasa ini kayak affiliate bakal berkembang. Akhirnya bulan ketiga affiliate gue memutuskan full time di situ. Wow, keren. Jadi pas lo menjalani affiliate sekarang kurang lebih udah 3 tahun. 3 tahun. Oke, dan lo juga tembus 1M pertama lo di 6 bulan pertama. Iya. Itu sih keren sih, gokil sih. Tapi ada satu kepenasaran gue adalah dari 8 tahun menjalankan bisnis secara offline, pedagang ya posisinya. Apa hal yang harus lo buang kalau lo mau sukses di affiliate? Kalau misalnya yang harus gue buang adalah mentality pengen cepat kaya. Kebaikan orang yang gue lihat adalah kayak gitu. Dia pengen cepat kaya, pengen hasil instan. Nah, sedangkan mereka tidak mempelajari ilmunya. Nah, oke lah saat itu gue juga kondisi beberapa kepepet banget. Tapi gue mempelajari ilmunya. Jadi gue mempelajari sesuatu hal yang bahkan gue nggak ngerti, gue nggak tahu. Gue mempelajari. Sekarang era digital ini kan besar banget. Bisa nyari di Google, bisa nyari di YouTube, bisa nyari dimanapun. Sekarang edukasi pun banyak banget di TikTok gitu kan. Nah, gue mempelajari hal itu. Nah, kebanyakan orang adalah pengen duitnya. Pengen dia bikin konten, dia pengen kerja, dia pengen itu pengen langsung dapat duit saat itu juga. Nah itu yang kesalahan banyak orang. Jadi oke lah gue tanah abang turun gitu, tapi gue pengen affiliate TikTok, tapi gue pengen langsung kayak lu, langsung dapat baik duit. Tapi dia tidak bisa menikmati prosesnya, tidak belajar ilmu marketingnya. Nah saat itu kan gue bilang, gue ini introvert Bang Suli. Gue punya problem, gue video call sama istri gue juga gak nyaman. Sedangkan gue harus bikin konten depan kamera. Itu kan harus sesuatu mental yang harus gue breakdown, harus gue buang. Karena kenapa? Gue bukan masalah suka gak suka, bukan bisa gak bisa, gue butuh duit. Jadi gue menghilangkan rasa ego gue tinggalkan, gue survive di sini. Nah banyak orang tuh, gue gak pede Bang Suli, gue malu. Terus dia gak mau belajar, terus pengennya tapi hasil sama kayak teman-teman. Nah itu yang fatal bagi gue. Lu pernah cerita, gue nonton lah ya di beberapa podcast, bahkan gue pernah hadir pada saat lo di acaranya link.id yang UUD, ujung-ujungnya duit. Lo juga sempat sharing di panggung. Dan gue ngerasa cerita lo tentang minus 14 juta dan yang tadi lo ceritain itu sempat viral. Menurut lo itu viral karena kejujuran itu membuat itu viral atau karena kita berani menjadi sosok yang vulnerable? Sosok yang apa adanya, lemah ya lemah gitu. Apa menurut lo yang bikin keviralan itu? Bagi gue sih kayak dua-duanya. Jadi bagi gue ya kejujuran memang ini gue tidak buat-buat, gue tidak karang-karang. Kalau misalnya ternyata gue karang-karang, ini akan menjadi bumerang untuk diri gue sendiri. Karena memang keadaan gue seperti itu. Dan yang kedua adalah banyak keadaan gue seperti ini mungkin relate dengan orang lain. Gitu, yang dia ngerasa juga kondisi sama. Dia harus survive untuk keluar dari keadaan ini. Kok Bang Adli bisa, gue enggak. Nah dari situ dia mencari tahu, mencari informasi lebih banyak tentang affiliate seperti itu. Makanya ini juga yang disuruh sama temen gue namanya Berto gitu kan. Li, lu bikin market edukasi Li gitu. Karena kalau lu cerita kepada adik lu doang, kepada keluarga lu doang, ya dapat manfaat cuma segelintir orang. Tapi dengan cara lu bikin edukasi, mungkin di luar sana ada yang keadaan sama seperti lu dulu. Lu nggak tahu. Tanpa ceritanya Om Ken, lu mungkin gak akan jadi content creator, lu gak akan posisi saat ini. Dan lu gak tahu cerita yang mana yang bisa ngerubah banyak orang, yang akhirnya buat lu bisa berkembang. Karena salah satunya adalah gue gak bisa cerita banyak orang, tapi ada satu teman gue namanya Bang Agus Nats.
Dia seorang ojek online di daerah Jawa Timur kalau nggak salah. Nah dia bilang untuk mendapatkan 100.000 satu hari aja itu sampai malam kadang kerja, gitu kan. Sedangkan dia satu hari sekarang udah bisa mendapatkan 500.000. Bahkan gue ada temen sering ngobrol juga. Bahkan di Shopee affiliate dia bisa mendapatkan komisi satu hari 2 juta. Bahkan ngalahin waktu pas ojeknya dulu. Sekarang dia kerja di rumah. Nah karena dia juga berkembang gitu kan, banyak orang-orang yang lihat dia. Akhirnya dibikin satu kampung sebagai kampung affiliate. Jadi teman-temannya diajakin juga Ada bikin ya? bikin Kampung konten bareng. affiliate tuh ada ya? Di gitu. mana, bro? Di ya kampung affiliate banyak ya, tapi maksud saya ini teman gue di Jawa Timur. Jadi karena dia ini berkembang gitu kan. Teman-temannya ngeliat dia bikin konten bareng, jadi saling pinjam sampel. Lu punya sampel, gue punya sampel, lu pinjam. Jadi bikin konten bareng. Wah, gue bilang itu positif banget. Gotong royong itu iya, ya. Dan gue nggak tahu, bisa jadi kan itu gara-gara gue juga yang gue share cerita dia berkembang belajar sama gue. Tapi gue nggak tahu impact satu orang ini nyebar ke yang lainnya lagi. Nah itu yang gue ngerasa wah gila ya luar biasa banget ya. Maksudnya ternyata bukan cuma sekedar buat diri gue sebagai income affiliate, ternyata sharingnya gue atau ilmu juga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Wow. Lu pernah cerita tentang viral tapi boncos, bro? Apa nih? Yang mana nih? Jadi 400.000 view tapi 0 check out. Oh iya. Gimana tuh, bro? Jadi gini, selama gue bikin konten, gue juga mulai paham nih bagaimana bikin orang itu nonton, bagaimana bikin orang check out gitu. Jadi kalau misalnya sekedar bikin orang viral atau bikin orang kepo itu mudah. Jadi waktu pertama kali gue FYP 400.000 nggak ada yang check out itu gue nge-review jam tangan, nge-review smartwatch yang ada gamenya. Ternyata secara sama algoritma tuh dilempar ke bocil-bocil. Akhirnya kayak ngegulung. Yang lempar bocil-bocil, bang ada FF gak? Bang bisa Mobile Legend gak? Bang bisa Genshin gak? Itu 400.000 gak dibeli. Karena market itu anak-anak sekolah yang mesti minta sama orang tua. Nah dari situ gue sadar, oh berarti bukan cuma sekedar bikin FVP. Karena kalau misalnya cuma sekedar lu bikin FVP, lu bikin konten pakai tank top atau pakai bra cowok, lu FVP. Itu nggak lazim gitu. Tapi untuk bikin orang beli belum tentu. Nah sedangkan bikin orang beli yang gue tahu adalah bagaimana kita ngangkat ke masalah orang lain. Bagaimana produk kita tuh bisa memberikan solusi dari masalah orang. Nah dari situ gue mulai belajar. Oh berarti bukan cuma sekedar bikin FVP, tapi bikin bagaimana orang butuh. Lalu yang konten kedua itu Februari 2024 gue pernah 900.000 3 hari. Yang check out satu orang doang. Itu gimbal stabilizer 3 axis Steinway. Gue masih ingat banget produk dan brandnya. 900.000 tapi yang check out gak ada satu. Jadi cuman kepo doang. Orang cuman lihat klik keranjang iya, beli enggak. Gue cuma pengen tahu, gue cuma pengen kepo, tapi ngangkat kebutuhan orang tuh gak ada. Nah jadi di situ gue belum belajar. Oh ternyata beda ya antar cuman bikin konten FYP, bikin orang kepo sama bikin orang butuh dan beli itu beda. Nah yang lo learn itu sebelum lo masuk ke situ ya, lo juga punya pengalaman kebalikannya kan? Yang nonton cuma 27 orang tapi lo sempat jualan mic kalau nggak salah ya? Banyak, sampai sekarang banyak banget. Iya. Nah itu lo ceritain deh. Jadi kalau tadi kan yang FVP zero check out, tapi ada kebalikannya. Iya. Makanya itu di data grupnya gue di yang Storybook itu gue baik cerita. Bahkan gue ada yang kontennya cuma 30 view laku 1. Bang Sony cuman laku berapa? 300.000 komisinya. Oke. Terus konten lain ada yang 180 view. Jadi bawa 200. Komisi GMV-nya 200.000. Tapi gimana kalau dikali dari banyak konten? Karena gue udah 3 tahun, udah 1.500 konten. Jadi walaupun cuma 200.000, 300.000, 200.000, 50.000, tapi kalau dikali banyak konten gimana? Nah, karena orang nonton konten gue itu selama dia mendapatkan solusi atau kebutuhan dia, walaupun nonton dikit dia check out. Nah, seperti itu. Jadi kalau gue sekarang kalau teman-teman ngeliat akun gue cuman 1.000 view, 200 view, tapi mereka nggak ngeliat angka GMV-nya gue berapa. Nah karena beda antara seorang influencer cuman bikin konten untuk mendapatkan engagement, mendapatkan like, komen dan view banyak, sama kita afiliator. Afiliator kita nggak butuh view banyak banget, tapi kita butuh mereka beli. Karena kita banyak banget, gue pernah 23.000 juga sama, nggak ada yang check out. Cuman bikin orang kepo, tapi yang gue butuhin adalah bikin orang beli saat ini. Menarik sekali. Dan dari situ pembelajaran lu tadi kan lu bilang, berarti beda nih. Bikin orang kepo, bikin orang share kontennya, jadi banyak yang nonton, sama bikin orang beli. Apa bedanya? Nah, jadi bedanya gini loh. Bedanya cukup besar banget karena kita beli produk itu karena ada masalah yang kita hadapi. Simpelnya gini, gue punya pengalaman pribadi ya. Gue punya tikus di atas platform rumah gue, gitu. Nah, berarti gue harus cari solusi dong. Bagaimana cara mengatasi tikus di platform rumah gue?
Nah ternyata yang jual namanya racun tikus. Katanya matinya kering. Gue pakai, bener efektif mati. Tapi ternyata mati di atas plafon, meninggalkan bau dan itu baunya semerbak. Gitu kan. Gue sampai panggil tukang untuk buat ngangkat bangke itu. Nah kan jadi masalah gue lagi. Gue beli produk itu lagi gue nggak mau. Karena lo harus bongkar lagi. Iya. Nah gue akan mencari produk yang mampu menyelesaikan masalah gue. Walaupun produk itu harganya lebih mahal, selama dia efektif gue kan siap beli. Akhirnya gue ketemu sebuah perangkap tanpa membunuh, cuma hanya menjebak. Harganya sekitar 50.000. Sedangkan racun tikus itu kalau gue itu kurang lebih 10.000-an lah. Nah, walaupun price lebih mahal, gue siap beli. Kenapa? Ya karena gue mendapatkan solusi dari masalah gue. Nah, seperti itu. Itu yang kita perlu angkat. Jadi ada orang mencari memang kualitasnya, ada orang mencari ke arah harganya. Sekarang harga mic banyak banget. Ada yang mic harga 200.000, ada yang harga mic 100.000, ada kayak Holdyland bisa sekitar 2 jutaan. Lah kalau misalnya mic mahal, dia bisa panik dong dengan ada mikrofon yang harganya murah, tapi marketnya ada yang ingin beli. Nah seperti itu, karena konten kreator udah berkembang, dia butuh mic yang suaranya lebih jernih, suara bagus. Nah itu kan keresahan-keresahan yang dihadapi banyak konten kreator. Dan ini solusinya gue tawarkan, nih mikrofon ini suaranya jernih, suaranya bagus, bla 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 bla. Sedangkan untuk pemula beda lagi cara ngomongnya. Buat teman-teman gak perlu beli mic yang mahal-mahal. Lu misalnya budget terbatas, nah ini ada mic yang buat pemula 200.000-an tapi suaranya cukup bagus. Nah beda. Nah jadi permasalahan dari customer atau penonton atau pembeli kita bahas di konten kita. Dan harus relate sama diri kita juga. Betul. Lebih bagus lagi, lebih resonans. Betul. Ya. Ngomongin boosting budget bro, lo kan tim organik. Atau lo rela bakar duit buat hasil gede? Gua 3 tahun pertama full iklan. Tapi kalau saat ini 6 bulan terakhir sudah tidak iklan, pure organik. Jadi bukan pure organik tapi lebih mengandalkan GMV Max. Jadi seller lah yang mengiklankan konten gue. Jadi untuk di awal dulu ya. Jadi 3 tahun pertama gue pakai iklan, tapi iklannya bukan dari kantong pribadi. Gue menggunakan 10% komisi untuk beriklan. Jadi 90% gue makan, komisinya 10% balikin untuk modal usaha. Jadi kalau komisi gue 3.000, besok maksimal 30.000. Kalau komisi gue 1 hari 1 juta, besok maksimal 100.000. Kalau komisi gue 1 hari 2 juta, besok maksimal 200.000. Jadi semakin besar komisi, semakin besar biaya iklan. Tapi kalau komisi turun, makin turun juga komisi. Gitu. Makin juga iklannya. Jadi gue tidak menggunakan kantong pribadi. Jadi mau iklan itu profit atau boncos, ya gue anggap itu biaya operasional. Ya, lu udah anggap itu pokoknya ini yang gua alokasikan. Iya, jadi gua nganggap gini loh, misalnya kayak kita dagang. Gua pernah dagang juga ya. Gua dagang Tanah Abang. Ada sewa kios 30 juta satu itu, terus belum karyawan 5 juta gini. Oke, omset gua naik. Tapi kan sewa kios 30 juta sama biaya karyawan 5 juta harus keluar dong. Iya, saat permanen, saat omset gua turun, karyawan bulan depan ya gua bayarnya nggak bisa. Sewa kios ntar ya bulan depan nggak bisa. Itu biaya operasional. Jadi mau itu naik atau turun itu biaya operasional harus keluar. Nah gue menganggap iklan ini lebih biaya operasional. Jadi mau iklan itu profit atau boncos, iklan terus keluar. Tapi gue pakai cuma 10%. Jadi 90% bisa gue makan, 10% gue balikin untuk modal. Seperti itu. Keren. Dari 3 tahun itu yang paling besar breakoutnya itu GMV lo tuh pas jualan produk apa? The biggest? Produk gue tuh beda-beda. Jadi market dulu, kalau di awal tahun pertama gue adalah alat konten. Alat konten gue mic wireless. Itu paling tinggi. Di tahun kedua di 2024 itu penjualan paling tinggi adalah alat cukur. Gitu. Nah sekarang di tahun ketiga ini produk gue agak lebih random lagi. Ini gue pakai sekarang kacamata penjualan tinggi. Terus ada power bank penjualan tinggi. Lampu emergency penjualan tinggi. Jadi produk gue sekarang udah lebih bervariasi lah seperti itu. Ada orang selalu bilang kalau namanya jadi afiliator itu beda-beda luck. Jadi ada yang fokus, misalnya lu mau main di gadgets, elektronik lu fokus. Atau lu main di segala macam bidang. Saran lu gimana menentukan itu? Jadi kalau misalnya saran gue sih buat pemula dulu ya. Iya. Kalau buat pemula kita boleh main random dulu. Kenapa? Karena kita bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah. Karena status kita pemula, kita minta sampel pasti ditolak. Jadi kita bisa memanfaatkan barangnya di rumah agar modal yang kita keluarkan untuk beli sampel nggak terlalu besar. Nah kalau teman-teman merasa udah ada mulai penjualan, konten di daerah sudah cukup bagus, pindah satu kategori. Karena memang ujung-ujungnya lebih baik satu kategori. Jadi customer atau seller pun bisa ngeliat, oh ini orang kategori elektronik, oh ini orang kategori fashion. Jadi seller fashion pun memberikan sampel pada kita yakin dibanding yang acak adut gitu kan. Nah tapi kalau teman memang udah berkembang banget, udah misalnya punya personal branding, nah kita melebar lagi lebih umum boleh banget. Nah kayak aku elektronik, 80% elektronik sekarang 20% coba random. Gitu. Jadi 80% isu utama tetap elektronik, 20% random. Nah, karena kenapa? Jadi gini,
Awal 1 tahun pertama aku itu adalah alat konten dari 2022 sampai 2023. Tapi angkanya mentok. Kenapa bisa mentok? Karena yang aku jual adalah mic wireless, ring light, tripod dan lain sebagainya, seputar alat konten spesifik. Tapi Apa yang membuat lo memilih itu dulu di awal? sampel gue terbatas. Oke. Iya, jadi gue manfaatin yang gue beli mic wireless, gue jual mic wireless, gue beli ring light, gue jual ring light. Nah, gitu. Ini penting nih mindset ini nih. Iya. Makanya bilang manfaatin barang-barang rumah dulu. Nah, karena barang-barang rumah gue alat konten, ya udah gue jualan alat konten dulu gitu kan. Tapi angka gue mentok. Kenapa? Karena nggak dibutuhkan semua orang. Misalnya contoh mic wireless, tukang jualan bubur butuh mic wireless? Enggak. Terus supir angkot butuh ring light? Enggak. Nah, berarti artinya yang beli hanya para konten kreator. Sedangkan yang jual banyak. Di TikTok ada, di Shopee ada gitu kan. Nah, abis itu di tahun 2024 gue pindah lebih melebar. Elektronik cuma spesifik umum. Gue jual kabel casan, gue jual power bank, gue jual alat cukur. Supir angkot butuh power bank nggak? Butuh. Tukang jualan bubur butuh alat cukur nggak? Butuh. Pengacara butuh kabel casan? Butuh. Berarti produk yang gue jual bisa berpotensi dibeli banyak orang. Nah, disitulah tahun 2024 angka gue meningkat drastis karena bermain lebih lebar lagi. Nah, kenapa gue sebenarnya bisa main fokus elektronik? Tapi kenapa gue mulai goyah? Karena gue ngeliat teman-teman gue di bulan Ramadan itu naik sejadah, kurma, terus ada sarung, ada main kaos MB. Gue cuma ngeliat nonton dia doang, ngeliat omset dia, ngeliat komisi. Masa gue nggak mau main? Ini cuan loh. Sedangkan konten gue juga bagus. Kenapa gue nggak coba main? Nah, dari situlah abis Lebaran 2025, gue bilang gue akan coba main umum. Tapi tidak meninggalkan niche gue. Iya, jadi 80% tetap niche utama. Jadi gue tidak bakar kapal karena penghasil utama gue tetap di elektronik. Nah, 20% gue coba random. Nah, ternyata works di akun gue. Memang 80% terbaik elektronik, tapi dari mulai snack laku. Kacamata ini kan fashion, laku. Terus ada sarung tangan anti UV, laku. Itu kan di luar fashion, di luar elektronik. Tapi tetap laku di akun gue. Nah, kayak gitu. Kalau ngomongin konten, lu bilang tadi mentor lo Mr. Ken ya? Iya Om Ken, itu bukan bisa dibilang orang yang ngebuat gue terjun di dunia affiliate. Iya. Lu ketemu dia atau lu nonton konten dia? Gue tidak kenal dia nggak kenal gue, cuman gue ngeliat konten dia. Tapi sekarang gue jadi teman dekat, kita sering ngobrol bareng. Berarti diawali dari sebuah konten yang membuat lu terpanggil ya? Lu kayaknya harus coba nih, harus loncat. Dan dari situ gimana cara lu di awal 6 bulan pertama itu sampai lu tembus 1M pertama lu, itu mempelajari teknik-teknik apa yang bisa lo kasih tips untuk konten, apalagi lo kata lo introvert. Jadi gimana cara lo menghandle diri lo? Iya. Jadi yang gue bilang tadi, sekarang kita belajar bisa manapun. Gue bilang gue belajar otodidak karena dulu belum ada edukator sebanyak sekarang. Gitu, sekarang gue termasuk edukator juga, ada Mas Birto, ada teman-teman lain, kita ngasih edukasi. Dulu nggak ada, jadi gue belajar otodidak. Ya sekarang YouTube ada, gue belajar banyak dari YouTube. Belajar tentang bagaimana cara berbicara, tentang bagaimana cara review gini. Gue belajar banget. Gue mempelajari sesuatu hal bahkan gue gak ngerti sama sekali. Tapi ya gue no option gitu. Gue gak ada pilihan lain. Gue akhirnya coba gitu kan. Nah akhirnya gue coba mulai belajar review. Gue pertama kali tuh yang paling berat gue adalah cara berbicara. Ngomong. Makanya mentor gue kan Bang Kemal ya. Yang ngajarin tentang bagaimana cara public speaking. Nah jadi gue gak bisa banget. Nah karena gue gak bisa, gue coba live tiap hari. Gue live tiap hari itu dari gue nggak terbiasa, lama-lama akhirnya mulai terbiasa, lama-lama akhirnya mulai bisa ngomong, ya udah akhirnya bisa lancar seperti sekarang. Karena affiliate itu butuh banget cara berbicara, cara meyakinkan kepada penonton, cara meyakinkan bahwa ini produknya bagus. Gimana cara kita bisa menjelaskan sedangkan kita aja tidak bisa berbicara. Nah dari situ gue mulai belajar nge-review, mulai belajar bikin konten. Konten pertama gue nggak segitu bagus, kacau gitu. Tapi ya gue nggak pernah berhenti, gue coba belajar. Simpelnya adalah uniknya di affiliate ini kontennya tidak ada yang di private. Dia FYP, dia menghasilkan kontennya bisa dilihat. Masa nggak bisa kita pelajari? Gimana cara dia ngomong, hooknya apa, gimana cara angle gambarnya. Nah dari situ gue belajar. Jadi dulu gue belajar otodidak dari ngeliat konten-konten orang. Gue ketemu ada namanya teman gue seperti Dino Hijau, ada namanya anak kos gitu kan. Gue ngeliat konten-konten dia, gimana cara review. Setiap di kontennya gue pelajari. Nah kayak gitu. Bro otodidak belajar sendiri gue. Wow, keren. Konten kembar aman? Kalau bikin konten kembar seberapa mirip yang masih aman di algoritma? Jadi konten kembar ini salah satu konten tipe original yang gue kembangin sendiri ya untuk mengatasi masalah gue. Jadi gini ceritanya, gue ini satu konten satu hari, gak pernah bisa lebih satu konten karena gue pakai skrip. Satu tahun awal gue kan bukan konten kreator, jadi ngelus dulu skripnya, baru gue rekaman sesuai dengan hasil skrip gue. Nah tapi
Gue punya sahabat, gue punya guru, gue punya mentor namanya Mas Berto. Jargonnya adalah 5 konten satu hari, 5 konten satu hari. Nah, gue nganggap satu kontennya bagus, yang berkualitas akan bisa ngalahin 5 konten yang tidak menarik. Dan ternyata memang terbukti penjualan gue lebih tinggi daripada Mas Berto tahun 2023. Lalu TikTok tutup sementara 3 bulan sampai awal Januari 2024 dibuka lagi. Nah, itu gimana tuh perasaan lu waktu itu? Wah, acak adut. Parah gue. Bener gak ada income sama sekali ya. Lu gak pengen pindah lagi ke offline gitu enggak ya? Enggak. Tapi gue akhirnya pindah ke Shopee. Habis itu mulai melek gue di situ di Shopee. Gitu. Nah, kita balik lagi deh. Nah, terus jadi dari situ pas di 2024 gue kalah sama Mas Berto. Bukan konten gue jelek. Jumlah konten Mas Berto lebih banyak daripada gue. Satu hari, satu konten, 1 tahun 360 hari. 360 konten. Sedangkan satu hari Mas Berto 5 konten. 1 bulan 50. Gue bikin 1 tahun, Mas Berto bikin 2 bulan. Jelasnya kalah jumlah kontennya. Sedangkan Mas Berto bagus. Nah, dari situ gue mau coba belajar. Gue bikin konten gak pakai skrip. Dari 1 konten 1 hari, mulai 2 konten, 3 konten, 4 konten, sampai akhirnya 5 konten. Nah, dari situlah gue akhirnya mulai ngejar. Tapi gue mikir, wah gila, gue terbebani bikin 5 ide, 5 produk yang berbeda, gue pusing. Nah, gimana nih caranya nih gue bisa survive, bisa kayak Mas Berto. Ternyata gue baru tahu ternyata di TikTok itu kalau re-upload nggak boleh. Tapi kalau kita remake, dibikin ulang itu nggak masalah. Jadi kalau memang ada konten gue yang udah FYP, yang memang udah terbukti menghasilkan, kenapa nggak dibikin lagi? Apalagi mungkin udah 6 bulan yang lalu, udah 3 bulan lalu, gue bikin sekarang, yang nonton pun akan beda lagi. Jadi dengan konsep sama, ya udah dibikin ulang aja lagi. Tapi bukan re-upload ya, remake, dibikin ulang. Remake ya. Iya. Jadi boleh menggunakan teknik yang sama, konsep yang sama, tapi bukan di re-upload. Iya. Bro, lo kan jalan dari awal, lo dapet doa juga dari istri lo. Lo berapa bersaudara, bro? Gue 3. Gue anak pertama, adik gue cewek 2. Oke, terus orang tua masih lengkap? Alhamdulillah masih. Masih, oke. Semua lu tuh lahir dari keluarga dagang atau gimana, bro? Karena gaya ngomong lu tuh pedagang banget. Iya. Jadi memang bokap nyokap gue tuh dari awal dagang di Tanah Abang. Oh iya, memang berarti lu anaknya pedagang. Iya. Cuman untuk basic affiliate, basic marketing tidak ada sama sekali ilmu dari bokap gue. Karena gue benar-benar belajarin ilmu yang pure original gue sendiri. Bokap gue gak pernah ngajarin bikin konten, bokap gue gak pernah ngajarin ilmu marketing dan lain sebagainya. Jadi gue belajar otodidak kalau misalnya belajar ilmu marketing. Jadi lo bisa dibilang berhasil ngebuktiin ke bokap lo, menyokap lo, gue sebagai pedagang berhasil menembus omset jauh lebih tinggi dari lo pade. Iya. Betul ya? Nah itu menjadi inspirasi gak buat keluarga lo? Betul. Coba lo ceritain. Makanya sekarang nyokap gue tarik ke tempat gue juga. Maksudnya untuk jadi konten kreator juga. Jadi nih, Tanah Abang oke, rame banget. Dulu kan siapa sih nggak terkenal pasar terbesar se Asia Tenggara gitu kan. Tapi itu cuma sebatas nama sekarang. After COVID itu kan anjlok banget. Tanah Abang dibuka sulitnya luar biasa. Apalagi sewa kios nggak berubah gitu kan. Nah gue bilang ya udahlah Bun, daripada Tanah Abang dipertahanin, ya udah mendingan lepas aja. Daripada ada nyokap rame, nggak ada nyokap sepi. Jadi hanya mengandalkan nyokap. Kalau tinggal korong sepi banget kan gitu. Oke kita perpanjang, bisa nggak 2 bulan 3 bulan kita lepas ke karyawan? Nggak bisa gitu, harus ada kita mulu. Nah capek, apalagi kesehatan bokap kan makin menurun gitu kan. Nah mau saya yaudah lepas aja, tapi bukan diem di rumah. Karena nyokap bokap kan dari awal memang produktif tiap hari kan. Tetap kerja, mau segala aja mah bikin konten. Bunda kan terbiasa tuh ngomong ke customer. Bedanya adalah dari offline dipindahin ke online gitu, bikin konten. Nah kan gue tarik kayak gitu, paling susah nyokap gue. Gue narik nyokap gue tuh ada kali 4 bulan 5 bulan baru akhirnya mau mencoba. Nggak bisa, bukan kayak anak muda gini-gini, penolakan mulu. Adik gue mau gitu kan. Nah tapi gara-gara adik gue yang pertama udah berkembang, nyokap gue baru mulai panas juga tuh ngeliat gara-gara adik gue. Nah jadi gue punya 3 bersaudara. Adik gue yang pertama tuh namanya Samira. Nah Samira itu sebagai seller juga di Shopee, jualan pernak-pernik aksesoris. Nah tapi ya kurang begitu berkembang lah. Nah nyokap gue tuh, gue gak pernah cerita omset atau penghasilan gue kepada nyokap gue atau keluarga gue. Datang ke rumah gue direkam tuh hasilnya gimana. Dikasih tau ke adik gue panas mau belajar. Dari situlah gue share ilmu-ilmunya gue kepada adik gue. Karena gue bilang uang ini kan agak sensitif ya. Kadang beradik kakak aja bisa ribut gara-gara keuangan, apalagi sama saudara. Gue selalu bilang kalau misalnya lo datang ke gue untuk masalah keuangan, mohon maaf, gue kurang bisa.
Karena uang itu sensitif. Tapi kalau datang ke gue untuk sharing ilmu, silahkan gitu. Nah sekarang adik gue yang Samira ini udah setahun. Bahkan beberapa kali angka GMV-nya dia di atas gue. Wow. Dan gue, lu balik kasih uang gue lagi ya gitu kan. Lu bayar, enggak, itu silakan buat lu, buat keluarga gitu. Tapi gue tidak memberikan, nih 20 juta ya Mir, nih 30 juta ya, pakai buat ini. Enggak. Tapi gue memberikan ilmu, dia bisa berkembang 20 juta, 30 juta, silakan ambil sendiri. Lu kasih dia kailnya. Iya betul. Tapi yang keren itu nyokap lu umur berapa bro? Nyokap gue 56 tahun, cucunya 4. Umur 50 berapa? 56 tahun. 56 tahun ibunya didorong dijadiin affiliate juga. Sekarang nyokap lo udah berapa lama jadi affiliate? Udah setahun. Udah setahun. Tapi uniknya setelah setahun tiba-tiba meledak. Jadi setahun mungkin jalan biasa-biasa aja, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga. Tapi tiba-tiba setelah setahun itu meledak luar biasa. Jadi jujur gua sama Samira belum pernah tembus angka GMV 100 juta satu hari. Wow. Nyokap gua 5 hari berturut-turut 100 juta. Jadi 100 juta 5 hari stabil. Dan gue belum pernah. Nyokap gue lebih tinggi daripada gue sama Samira. Wow. Jadi lo udah bisa dinobatkan keluarga affiliate ya? Iya. Lo pernah ngonten bareng nggak bertiga gitu? Enggak. Karena beda-beda niche juga ya. Beda niche kita. Kalau adik gue kan lebih ke wanita ya, lebih ke home living, lebih ke kipas, lebih ke peralatan rumah tangga. Kalau gua kan cowok, jadi barang-barang elektronik. Kalau nyokap lo niche-nya? Sama, home living. Home living juga. Jadi dari tumbler, kipas, terus bed cover dan lain-lain. Lu juga official atau bisa dibilang certified, salah satu certified edukator TikTok. Iya. Journey-nya gimana? Ini lucu nih, dari orang yang introvert, ya kan? Terus mulai terus sampai dia jadi certified edukator. Iya. Nah itu, pertama kan dia afiliator, pedagang nih, tukang cuap-cuap nih, jualan nih. Pindah ke edukator. Itu gimana tuh? Iya, tadi gue bilang circle itu positif banget. Jadi pernah kan istilah kalau kita bergaul dengan 5 orang pemabuk, bisa jadi kita orang ke-6. Tapi kalau kita bergaul dengan 5 orang sukses, kita kan bisa jadi orang ke-6. Nah, gue itu punya circle sering ngumpul sama Mas Birto tiap minggu. Nah, setiap minggu ketemu Mas Birto, bikin market edukasi, bikin storybook. Gue tolak. Mas Ber, gue ini kan afiliator. Gue tiap hari bikin konten, 5 konten satu hidup. Puyeng kepala gue, suruh bikin lagi edukasi. Ngapain males, mending waktu gue buat affiliate. Bikin aja ketemu lagi minggu depan gitu lagi. 3 bulan, panas kuping gue, digituin mulu. Ya udah, gue coba. Maksud gue kasih tau nih gagal ya, ini gak berhasil ya. Gue berhenti ya, minimal punya alasan. Ternyata pas gue bikin, ternyata berimpact, menghasilkan gitu, dan banyak yang suka. Ya udah akhirnya jalan sampai sekarang. Karena Mas Beto bilang gini, kalau lu cuman sharing ngobrol doang ngabisin waktu, kalau misal cuma bikin edukasi nggak ada duit ya udah lu bikin berbayar aja. Orang siap mau bayar kok, siap mau belajar sama lu kok, selama ilmu yang lu sampaikan bermanfaat, tidak lu tinggalkan, tidak lu mau dapat duitnya terus lu tinggalkan. Nah karena kalau misal dapat ilmu, lu dapat uangnya juga, teman-teman juga dapat ilmunya, gitu kan. Nah akhirnya terbukti sampai sekarang. Transaksi yang fair gitu. Iya gitu, kayak jual beli. Gue beli powerbank, lu kasih gue 200 ribu, gue terima uang lu dapat powerbank ya untuk manfaatin, kayak gitu jual beli. Kayak gitu. Nah dari situ gue belajar, akhirnya gue bikin market edukasi, tapi kan belum ofisial. Nah pihak TikTok itu mengadakan sertifikat, jadi buat siapa nih mau jadi edukator resmi dapat plakat atau piagam. Nah di situ gue daftar waktu itu. Jadi gue sebagai ribet nggak tuh? Kita ada tes juga sih, itu sekitar 2 hari harus datang ke kantor TikTok. Ke sana, ke China atau di sini? Enggak, di sini Sudirman. Oke. Gitu. Nah, gue dapat sertifikat di situ. Jadi ada tesnya juga bahwa gue mengerti tentang edukasi. Jadi kadang edukasi ini banyak yang menyimpang. Nah, kalau gue karena memang real praktek sebagai affiliate dan ilmu juga langsung dari pihak TikTok juga, ya udah makanya gue bisa share banyak info ke teman-teman yang lain. Oke, nice. Dan sekarang storybook lo termasuk one of the largest. Iya. Member lo udah berapa? 38.000. 38.000 members. Wow. Congratulations. Gue pengen ngebahas kehidupan di balik kamera, Bu. Nah, apa ritual tiap hari agar lu tuh bisa produktif terus? Gue gini loh. Pertama kalau misalnya soal produktif, capek tuh lelah pasti ya. Gue kadang kalau depan kamera kan gak kelihatan, tapi kalau off cam gue akan cerita, bun capek nih bun lelah. Iya, gue cuma bisa sharing sama istri gue, karena istri gue selalu support gue, selalu ngedukung gue gitu kan. Kadang gue lelah, ya udah kita jalan-jalan yuk ke mall gitu kan, sama anak sama istri. Kadang kalau masih capek juga main game gitu. Cuman kalau misalnya ritual gue tiap hari adalah pagi ya nganter anak sekolah gitu kan. Terus beli makan buat anak, buat istri, udah selesai jemput anak sekolah. Gue baru pertama kali mulai kerja tuh jam 12 ke atas. Jam 12 siang sampai mungkin malam. Jadi gue live gitu kan, terus bikin konten, udah selesai.
Terus ya udah, istri mau apa, mau beli makan atau apa, gue beli makan. Jadi nggak ada waktu. Oh ini jam kerja gue nih, bebas fleksibel. Gue lagi bikin konten, istri ngajak jalan yuk ya ke mall, ayo. Dulu nggak bisa, gue kerja Tanah Abang gitu kan. Toko siapa yang jaga? Iya, siapa yang gitu jaga. kan. Sekarang mau jalan, ayo. Mau liburan, mau kemana, ayo. Karena gue bisa bikin kan manapun. Gue lagi di hotel aja gue masih bisa. Oh jalan-jalan oke, lagi kosong, gue rekaman sebentar. Semenit 2 menit jadi konten, ngedit bisa nanti. Gitu. Jadi ya seenak itu affiliate, bisa kerja dimanapun. Kalau lu pas lagi burnout, fase-fase burnout, apa yang lo lakukan? Nah burnout itu udah pasti banget. Nanti gue bilang, ya satu mungkin gue santai main game, atau gue ngobrol sama istri atau main sama anak, seperti itu. Jadi kadang masa burnout itu tuh lelah pasti ada banget. Kadang kalau bisa secapek-capeknya gue tuh gue tidur. Karena udah puyeng otak ini kan, udah tidur aja. Karena kan butuh juga nge-refresh otak kita dengan istirahat. Nah jadi kalau gue tuh ya istirahat, tidur. Gue selalu bilang setiap live itu menghabiskan energi. Jadi gue setelah live tuh live 2 jam, udah gue rebahan di kasur bisa 2 jam juga. Gitu. Banyak orang selalu bilang, oh iya kalau mau jadi sukses kayak si Adli kan udah sukses ya kan, baru cerita. Ya iya sih, kalau udah sukses baru bisa cerita, kalau nggak sukses nggak bisa cerita lah ya. Tapi banyak orang selalu mikirin, gila gue kalau mulai gue harus punya tim. Lu benar-benar 3 tahun itu berapa tim? Sendiri. Sendiri, ngurus editing sendiri. Editing sendiri, talent gue sendiri, ya make indie gue sendiri, semuanya gue sendiri. Gue gak punya tim 3 tahun. Bahkan ngejalanin storybook juga lu, sendiri. yang ngisi konten juga kagak lu. ada orang lain, gue sendirian. Wow. Dan gue gak punya laptop, gak punya apa, gue cuma dari handphone. Oke. Lu udah ngutak-ngutik AI gak? AI oke. Gue pakai ChatGPT dulu tapi gue nggak nyaman. Karena bahasanya kaku banget, bahasa robot, dan gue ngerasa kayaknya gue akan tumpul kalau pakai AI mulu. Oke, kenapa lu merasa begitu? Jadi, apa yang membuat lu menyadari bahwa pakai AI bikin lu tumpul? Jadi maksudnya ini menarik ini, biar iya. teman-teman nggak sangat yang nonton tuh biar nggak terlalu bergantung. Iya. Ya. Jadi sebenarnya gini loh, mungkin gue punya ada kelebihan dan kekurangan ya. Kekurangan gue adalah bagaimana ngeprom. Gue tidak jago untuk ngeprom, jadi kan AI itu berhubungan dengan ngeprom kan. Gue coba beberapa prom tuh kurang menarik hasilnya. Dan antara ide di kepala gue pengen adalah bagaimana di diri gue ini sama seperti AI. AI itu bisa sama seperti gue. Tapi hasil dari AI ChatGPT itu tidak menarik. Gue minta hook, kok hooknya gak menarik ya. Gue minta deskripsi atau minta di konten, kok kaku banget ya. Akhirnya gue pernah pakai yang pro, akhirnya udah gue gak pakai lagi ya. Karena akhirnya kalau misalnya gue pakai itu, gue bergantungan banget. Nah sekarang konten original itu kan bagaimana dari otak, originalitas kita. Nah itu yang dinilai orang sih. Dan itu ngefek banget ya? Efek banget. Lu pernah coba bikin konten original versus konten yang skripnya dari AI? Belum pernah. Cuman yang gue udah coba dari konten beberapa skrip AI tidak works, tidak menghasilkan. Oke. Gitu. Dan itu menjadi inputan yang menarik ya, Iya. buat audience. Ada gadget atau aplikasi yang lu menganggap life changing nggak? Gue cuma pakai CapCut doang. 3 tahun gue pakai CapCut doang, nggak pernah ganti yang lain. Oke. Jadi gue cuma pakai aplikasi atau CapCut doang sih. Gokil Dan gue sih. kagak ngerti ngedit di TikTok. Jadi dari awal mau gue pakai ya user interface gue tuh suka di CapCut. Oke. Dan momen-momen selama lu main di TikTok itu, momen-momen ada nggak momen kayak udah cuman gini aja, kayaknya gue butuh challenge yang lain, atau I'm so happy with my life right now? Jadi ini yang perubahan besar banget adalah waktu pas TikTok ditutup. Jadi gini, gua kan income utama gue di Tanah Abang. Setelah itu gara-gara COVID-19 bangkrut. Nah, income gue zero lagi. Nah, gue berkembang di TikTok, gue ngerasa nyaman luar biasa. Tidak pernah kepikiran tempat lain. Nah, ternyata TikTok sempat ditutup pemerintah 3 bulan. Disitulah income gue zero lagi, nggak ada uang masuk, dan saat itu pertama kali mulai renovasi rumah. Jadi uang keluar gede banget, uang masuk gak ada sama sekali. Jadi lu ada polanya ya? Iya. Pola pas mau jebol itu ada tekanan, ya kan? Iya. Pas jebol kedua lagi mau renov Iya. lagi. Ya? Jadi pas udah dari kerja renov pertama kali lagi jalan, tiba-tiba TikTok tutup berzero tapi uang keluar deras banget. Wah, gue pusing. Akhirnya dari situ gue belajar nggak boleh naruh seluruh telur dalam satu keranjang. Nah dari situlah gue baru kepikiran mulai di Shopee affiliate. Nah jadi income gue sekarang 3, TikTok affiliate, Shopee affiliate, sama produk digital yaitu Linkit atau Storybook. Nah seperti itu. Jadi ya tadi gue bilang nggak boleh nih kita satu keranjang. Makanya walaupun ilmu gue affiliate one way, satu jalan, tapi TikTok dapet, Shopee dapet, sama produk digital. Market gue dan gue jelasin adalah tentang affiliate. Edukasi Iya edukasi. Jadi 3 income gue. Nah di situ gue bersadar, oh nggak boleh nih hanya bergantung, oh so happy TikTok doang, tapi nggak mau yang lain. Karena gue punya teman yang Shopee-nya tuh gede banget. Nah gue lagi nge-push di Shopee-nya sekarang saat ini. Gue pengen ngebahas soal amal digital.
Selain testimoni, gimana lu ngukur impact sosial dari ilmu yang lu bagiin? Ini luar biasa ya bagi gue ya. Karena kenapa gini? Jadi gue senang banget dengan Ustadz Khalid Basalamah. Dia bilang adalah simpan hartamu di langit. Dia bilang kayak gitu. Jadi sebelum gue masuk di TikTok affiliate, gue kan di Tanah Abang. Di atas tuh ada masjid kajian tiap malam gitu. Tiap zuhur, tiap asar gitu. Tiap zuhur. Nah, waktu itu gue sering dapat cerita tentang bagaimana saudara-saudara muslim yang ada di Suriah, Palestina gini nih. Nah, dari situ sebagian keuntungannya gue di Tanah Abang gue sisihkan untuk mereka seperti itu. Gue simpan harta gue di langit. Gue nggak tahu kan pasti 3, entah dijauhkan dari musibah atau diganti di dunia atau disimpan di akhirat. Udah, gue tabung aja gitu. Sampai akhirnya ya tadi gue bilang usaha gue bangkrut minus. Nah akhirnya Allah lipat gandakan dan ini mungkin rencananya Allah, gue bilang kayak gitu kan. Akhirnya di affiliate gue tanpa gue minus, tanpa gue bangkrut, mungkin gue gak akan pernah masuk jadi affiliate. Gue gak akan pernah jadi content creator. Tapi ini caranya Allah untuk menurunkan derajatnya gue sampai Allah angkat derajat gue sampai berkali-kali lipat. Nah disitulah. Nah akhirnya gue berkembang di affiliate TikTok. Yang kedua adalah yang tadi gue bilang punya produk digital gitu kan. Gue bisa sharing dengan ilmu gue. Kebanyakan orang lu udah sukses ngapain sih buka isi dapur? Gak mungkin lah. Ada orang mau buka isi dapur bla 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 kayak gitu kan. Tapi gue ngerasa setelah gue buka isi dapur, bukan dari ininya ya, tapi dari ya tadi TikTok gue makin berkembang, Shopee gue makin berkembang, produk digital gue makin berkembang. Gue ngerasa ada campur tangan dari yang atas yang ngebuat usaha gue tuh makin berkembang. Yang gue nggak tahu tiba-tiba kayak tadi produk digital gue bisa berkembang, gue nggak pernah kepikiran. Tiba-tiba Allah mudahkan nih, lu bikin produk digital, lu bikin storybook bisa berkembang, nih lu bikin Shopee bisa berkembang. Nah itu yang gue ngerasa, apalagi saat gue ngerasa dapat impact gitu kan. Oh lu udah berkembang, lu kasih gue lagi sekian. Gue nggak, silakan buat lu, gue cuma buat masuk story doang selesai, selesai buat lu. Nah dari situ gue ngerasa Bang Adli makasih banget ya, gue udah sekian gini. Karena terakhir gue dapat chat dari Hendra siapa gitu di Bekasi, dia seorang buruh pabrik. Dia share dikasih screenshot ke gue. Bang Adli makasih banget untuk ilmunya, gue nggak bisa ngasih apa-apa, gue cuma bilang terima kasih, gue seorang buruh pabrik. Dikasih share, dia komisinya 86 juta. Kalau gue masih kerja buruh pabrik untuk mendapatkan uang segini butuh 16 tahun dia bilang. Sedangkan gue bisa mendapatkan 1 bulan di affiliate ini. Makasih banget Bang Ri. Nah gue kadang suka ngerenjuh. Gue gak tahu cerita gue yang mana yang ngebuat banyak orang tuh bisa bermanfaat. Seperti itu. Dengan cara gue cuma share ilmu yang akan bisa menang, ya udah silakan monggo. Tapi ya selama dia dapat manfaat dia bisa ngafain anak atau istri. Insya Allah jadi amalan jariah untuk gue juga. Kan salah satunya yang ilmu tidak terputus adalah anak selalu mendoakan, terus ilmu yang bermanfaat salah satunya. Nah ilmu bermanfaat ini bukan cuma ilmu agama, salah satunya mungkin kayak tadi ilmu bagaimana cara menghasilkan income, dia bisa nafkahan anak atau istri. Nah itu sih yang gue rasa. Kalau TikTok tutup lagi bro, Nah what is your next move? Nah itu ya, jadi waktu pas awal gue cowok gak pernah namanya nangis. Pas TikTok tetep gue nangis. Karena gue punya tanggungan anak, punya istri. Gue ngerasa wah kayak ini kayak COVID gue lagi dulu gitu kan. Nah di situ gue sadar. Tapi untungnya sekarang gue udah punya teman-teman yang support gue, yang kita sharing bareng, yang mungkin kena terdampak bukan gue doang gitu kan. Kita bisa cari jalan kurang bareng-bareng. Nah seperti itu. Jadi makanya gue bilang ya udah, misalnya TikTok tutup, ya gue masih ada produk digital, gue masih ada Shopee, gue masih ada Instagram. Nah gue sekarang lagi ngembangin untuk Instagram juga nih, lagi untuk direct traffic Instagram ke Shopee seperti itu. Nah gue jadi mulai kebuka wawasan gue seperti itu. Karena gue selalu ngomong gini, usaha apapun pasti akan bisa ada hilang resiko dalam 1 malam. Karena bokap gue kan dagang Tanah Abang. Dulu kebakaran besar Tanah Abang tahun 2012 atau berapa gue lupa tuh. Toko bokap gak kena, tapi 2 samping toko itu udah ludes. Jadi dari uang ratusan juta, uang banyak dalam 1 malam lenyap. Aksesnya jadi akses jalan mati. Terus sama kayak gue, dari usaha lagi bagus-bagusnya Tanah Abang 8 tahun COVID, boom, hilang. Atau kayak mungkin saudara-saudara muslim di Aceh, dalam 1 malam tsunami, boom, semuanya hilang. Jadi gue bilang kita kerja kantor pun bisa dipecat, hilang dalam 1 malam. Jadi gue bilang semua usaha apapun pasti akan hilang resiko dalam 1 malam. Nah kalau misalnya gitu gimana, ya udah tinggal bagaimana kita putar otak lagi, gimana cara nyari jalannya. Yang tadi gue bilang mungkin ini caranya Allah untuk naikin derajat kita dengan cara kita berpikir, kita cari tahu, akhir kita bisa berkembang. Karena kalau kita nggak turun, kita nggak akan tahu. Kita gak akan pernah mikir, kita nyaman di sini aja gitu. Tips yang bisa lo kasih minimal 1 atau sampai 3 terserah lo. Begitu lo balik ke titik 0 dan lo bangkit lagi tanpa drama. Apa yang akan lo lakukan? Apa yang seorang Adli akan lakukan kalau dia harus balik lagi ke titik 0 dan dia harus bangkit? Kalau 3 langkah apa? Iya, kalau gue pertama akan mencari edukator. Gue akan mencari orang yang mau berbagi ilmunya. Sekarang udah banyak banget dari TikTok edukasi banyak, dari Instagram ada, dari YouTube ada, dan mereka share.
ya gue akan pelajari ilmunya mereka. Yang kedua, basicnya gue udah punya ilmunya. Maka gue ingat banget, gue pernah cerita gini, dengar cerita. Ada namanya Kampung Miliar dari Tuban. Seorang petani tiba-tiba tanahnya dibeli oleh PT, gitu kan. Nah, Kampung Miliar itu satu kampung tiba-tiba beli mobil, mobil semuanya. Padahal mereka gak bisa bawa mobil. Nah, tiba-tiba sekarang Kampung Miliar itu dikabarkan dia susah. Karena kenapa? Karena dia terbiasa menghasilkan 5 juta atau 8 juta satu bulan, tiba-tiba dapat 2 miliar dan gak ngerti gimana cara ngelola uangnya. Makanya uang itu akan tergerus akan habis. Sedangkan contoh misal aku, Mas Birto atau siapapun, kita bangkrut, uang minus. Tapi kita punya mindset, kita punya ilmu yang senilai 100 juta di kepala kita. Nah, itulah modal utama kita. Jadi pengetahuan tuh besar banget. Nah, akhirnya kita mencari tahu gimana caranya bisa seperti orang lain, akhirnya kita bisa berkembang. Nah, jadi gua akan cari adalah ya tempat orang-orang yang share ilmu, yang dia mau ngajarin orang lain. Karena semua tuh banyak banget yang bisa ngajarin seperti itu. Buat yang baru nonton nih, langkah pertama apa yang wajib dilakukan hari ini biar mereka nggak cuma nonton kisah orang sukses? Harus berani mulai sih. Kalau misal nggak mulai ya kita nggak tahu. Makanya tadi bilang, kalau misal tadi produk digital, gue tolak 3 bulan, gue nggak akan tahu sampai kayak saat ini. Gue nggak mau, ngapain sih gini. Lu buka Storybook udah berapa lama sekarang? 1 tahun 6 bulan dari Juli 2024. Oke, berarti kalau tadinya lu tunda baru mulai sekarang, itu udah too late ya? Gitu. Maka gue selalu ngomong gini loh, gue sempat pernah ada satu pernyataan yang gue bingung. Kenapa penyesalan datang belakangan? Itu gue namanya bocah SMP, gue nanya itu. 3 tahun gue cari jawaban itu gak pernah ketemu. Sampai akhirnya pas SMA gue ketemu. Jadi kalau ini versi gue ya. Jadi penyesalan kenapa datang belakangan? Karena tidak ada usaha untuk merubah masa depan saat ini. Oke. Jadi misal oke lah. Kalau lu tau gak sekarang nih di November 2025 saat ini ada konten kreator kita gak kenal siapa. Dia lagi berjuang. Dia mungkin baru 1.000 follower, baru 2.000 follower. Mungkin penjualan baru 1 juta 2 juta. Tapi lagi berjuang. Tiba-tiba besok nih tahun 2026 dia berkembang, dia punya nama, punya personal branding. Lalu orang yang kenal, lu mah enak udah punya personal branding. Lu kemana tahun November 2025? Dia lagi mulai, nggak dikenal sama aku dulu. Oktober 2020 siapa sih yang kenal Adli Batul? Gue bikin konten pertama kali siapa yang kenal. Sekarang pas lu udah punya nama, lu enak. Bang Ali mah udah besar. Lu ngeliat gak perjuangan gue dulu gimana? Nah itu, jadi pas orang udah besar, udah punya nama, udah di atas baru ngeliat, enaknya ya. Tapi gimana perjuangan dari awal? Nah mulainya dari sekarang. Kalau sekarang gak mulai, mau sampai kapan lagi? Ada orang yang baru mulai barang kayak gitu. Aduh coba ya gue bareng sama dia ya. Coba mulai sekarang ya. Gue bisa bareng sama dia tuh. Nyesel mulu, diungkit masa lalu mulu. Gitu. Jadi hidup di masa lalu. Iya gitu. Jadi udah action dari sekarang. Kalau nggak ya kapan lagi bagi gue. Keren. Action dari sekarang kalau nggak kapan lagi. Adli Habito.